Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Assalamu alayka ya ummul mu'minin sayyidatina Khadijatul Kubra radhiyallahu anha. Assalamu alayki ya zawjata sayyidil mursalin. Assalamu alayki ya umma Fatimah. Assalamu alayki ya afdala nisa'il alamin. Assalamu alayki ya awwalal mu'minat. Assalamu alayki ya man tasharrafat bi'ishrati wa suhbati sayyidil mursalin. Assalamu alayki ya man fazat bi khidmati rasuli rabbil alamin. Assalamu alayki ya man anfaqat malaha fi nusrati sayyidil anbiya wa nasrathuma istata'at wa dafa'at anhul a'da. Assalamu alayki ya man qamat bi ta'idi wa nusrati sayyidil mursalin. Assalamu alayki ya man sallama alaiha Jibril wa ballaghaha assalam minallahil jalil. Assalamu alayki wa ala man hawlak wa ala jami'i azwaji wa zurriyati rasulillahi sallallahu wa ala jami' azwaji wa zurriyati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayki wa ala man hawlak wa ala jami' azwaji wa zurriyati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa rahmatullahi wa barakatuh. Pemirsa TV Tabalong dan Pelita Hati di mana saja berada, alhamdulillah, rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, zuriat dan orang-orang yang memperjuangkan agamanya Rasulullah ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Ulun akan sedikit membacakan tentang riwayat hidup Ummul Mukminin, ibu kita, yaitu Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqad ruziktu hubbaha fa ana uhibbu man yuhibbaha fa ana uhibbu man yuhibbuha. Sungguhnya aku telah diberi Allah cinta pada Khadijah dan aku cinta pada orang yang mencintainya. Maka harapan kita dengan kita membacakan manaqib Sayyidah Khadijah ini, mudah-mudahan kita termasuk umatnya Rasulullah yang dicintai Rasulullah dan dicintai Sayyidah Khadijah. Amin ya rabbal alamin. Bermula seorang wanita yang bergelar Sayyidah At-Tahirah, pemimpin wanita yang suci, yaitu Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha wa arda. Ummul Mukminin Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, nama lengkap beliau adalah Khadijah bintu Khuwailid bintu Asad bin Abdul Uzza bin Qusay al-Qurasyiyah al-Asadiyah. Ibunya bernama Fatimah bintu Zaidah bin Jundub. Beliau Sayyidah Khadijah dilahirkan di Mekah 15 tahun sebelum lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berasal dari keluarga bangsawan Quraisy. Beliau tumbuh dengan karakter yang kuat, cerdas dan sangat menjaga kehormatan. Sayyidah Khadijah adalah wanita yang terpandang dan pedagang yang besar. Dalam perdagangan inilah Sayyidah Khadijah bertemu dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kerjasama di bidang perdagangan. Selama kerjasama inilah bertambahlah kekaguman Sayyidah Khadijah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai pada masanya maka menikahlah Sayyidah Khadijah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat itulah Sayyidah Khadijah menyerahkan seluruh harta dan jiwanya untuk dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk menegakkan agama Islam. Beliau Sayyidah Khadijah adalah wanita yang pertama beriman dan masuk Islam, membenarkan, membantu, menolong dan mendukung penuh dakwah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah menjadikan Sayyidah Khadijah untuk meringankan segala kesusahan Rasulullah. Sayyidah Khadijah selalu menjadi penenang dan penghibur hati Rasulullah.
kesetiaan Sayyidah Khadijah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selalu senantiasa mendampingi Rasulullah di kala senang maupun susah. Orang-orang kafir tidak pernah berhenti menyerang Rasulullah, baik rahasia atau terang-terangan. Tetapi Sayyidah Khadijah tidak pernah membiarkan Rasulullah sendirian. Beliau meninggalkan semua kemewahan yang dimiliki karena ikut bersama Rasulullah, diasingkan di tepi bukit Syib Bani Hashim. Tidak peduli dengan umur yang sudah mencapai 60 tahun, tetapi dengan semangat yang tinggi, tak pernah sedikit pun meninggalkan kekasihnya. Walaupun dalam keadaan susah, payah, haus, panas dan dingin. Sampai pada masa di penghujung usia Sayyidah Khadijah, hari di mana sakit menjelang ajalnya, beliau Sayyidah Khadijah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Sayyidah Khadijah, wahai suamiku Nabiullah, aku memohon maaf kepadamu jikalau aku sebagai istrimu belum berbakti kepadamu. Rasulullah pun menjawab, jauh dari itu wahai ya Sayyidah Khadijah. Kata Rasulullah, engkau telah mendukung dakwah Islam sepenuhnya. Kemudian Sayyidah Khadijah memanggil putrinya yang bernama Fatimah Az-Zahra dan berbisik, wahai Fatimah putriku, kata Sayyidah Khadijah, aku yakin ajalku segera tiba dan yang kutakutkan adalah siksa kubur. Wahai putriku, kata Sayyidah Khadijah, tolong mintakan pada ayahmu. Aku malu dan takut memintanya sendiri agar memberikan surbannya yang biasa beliau pakai untuk menerima wahyu agar dijadikan kain kafanku. Maka pergilah Sayyidah Fatimah Az-Zahra mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyampaikan pesan ibunya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Khadijah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi Sayyidah Khadijah sembari berkata, kata Rasulullah kepada Sayyidah Khadijah, wahai Khadijah, Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah, mengirim salam kepadamu dan telah dipersiapkan tempat bagimu di dalam syurganya Allah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakankan kepada Sayyidah Khadijah buah anggur dibawa oleh malaikat Jibril dari syurga sebagai balasan Allah Subhanahu wa taala kepada wanita pilihan yang suci dalam membantu, membela, menghibur dan menyayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ummul Mukminin Sayyidah Khadijah menghembuskan napas terakhirnya di pangkuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembari mendekap istri beliau dengan perasaan yang pilu yang teramat sangat. Tumpahlah air mata beliau dan semua orang yang ada di situ. Rasulullah berkata di dekat jasad Sayyidah Khadijah, wahai Khadijah istriku tercinta, demi Allah aku tak akan pernah mendapatkan istri sepertimu. Pengabdian dirimu kepada Islam dan diriku sungguh luar biasa. Allah Subhanahu wa taala mengetahui amalanmu, dan kata Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala mengetahui amalanmu. Bahkan dalam satu riwayat, Sayyidah Khadijah pernah berkata kepada Rasulullah, wahai suamiku Nabiullah, sekiranya nanti aku mati sedangkan perjuanganmu ini belum selesai, sekiranya engkau hendak menyeberangi sungai namun engkau tidak memperoleh rakit atau jembatan, maka galilah lubang kuburku, ambil tulang belulangku, jadikanlah sebagai jembatan untuk menyeberangi sungai itu, supaya engkau dapat berjumpa dengan manusia dan melanjutkan dakwahmu, dan ingatkanlah mereka tentang kesabaran Allah, dan ingatkanlah mereka tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ingatkan mereka kepada yang hak, ajak mereka kepada Islam wahai Rasulullah, kata Sayyidah Khadijah. Maka sungguh besar perjuangan pengorbanan Sayyidah Khadijah radhiyallahu an. Semoga kita bisa mencontoh dan mentauladani akhlaknya Sayyidah Khadijah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma anshurna fahati ridwani 'alaiha wa amiddana bil asraril lati auda'taha ladayhi. Allahumma shalli wa sallim ala zawjihil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma a'li darajatiha fil jannah wa anfa'na bi asrariha wa anwariha wa nafahatiha wa khususiyatiha wa karamatiha wa ulumiha wa ahmina bi himayatiha fid din wad dunya wal akhirah.
وادفع عنا وعن جميع إخواننا المسلمين من البلايا والمصائب والأمراض والآفات والعهد والفتن ما ظهر منها وما بطن وارزقنا بجاه الفتوح والمنور والرسوخ والتوبة النصوح والصلاح شأني ظاهرا وباطنا في الدنيا والآخرة وارزقنا بحرمتها رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا من غير تعب ولا نصب ولا مشقة ولا ضير بسر أسرار سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ya.